Hai, apa kabar? Jumpa lagi di YouTube channel Yohana Febrianti yang pastinya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Oke, di minggu ini kita akan membahas tentang cerita singkat perlawanan Diponegoro. Seperti apa? Lanjut ke videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan share untuk teman-teman kita semua supaya semua orang bertambah wawasannya. Yang pertama adalah pahlawan di Perang Ponegoro. Ya, siapa lagi kalau bukan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pangeran yang juga terkenal sebagai pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari daerah Yogyakarta, dikenal sebagai pahlawan yang sangat berani dalam melawan penjajah Belanda di Jawa. Nama lengkap Pangeran Diponegoro adalah Bendoro Raden Mas Owiryo yang merupakan putra sulung dari Sultan Hamengkubuwana III yang merupakan Raja Mataram. Lahir pada 11 November tahun 1785. Merupakan anak dari golongan ningrat yang biasanya hidup penuh dengan kenyamanan dan istimewa. Namun, Pangeran Diponegoro memilih untuk tinggal di daerah keraton karena ia ingin memiliki kesetaraan dengan rakyat dan ingin hidup merakyat, sehingga ia tinggal di desa yang bernama Tegalrejo. Berikut ini beberapa kebiasaan Pangeran Diponegoro. Yang pertama, gemar minum anggur bersama dengan para orang-orang Eropa, namun tak menjadikannya sebagai kelebihan yang berlebihan. Kedua, kebiasaan Pangeran Diponegoro yang suka mengunyah sirih. Ketiga, mengoleksi emas dan juga berlian, dan benda berharga miliknya adalah batu akik hitam yang disimpan dalam pembungkus emas. Keempat, kesenangannya ialah memelihara burung dan juga berkebun, membangun kebun dan juga menanam bunga, sayuran, dan juga ada buah-buahan dan pepohonan yang hijau. Lalu, apa itu Perang Diponegoro? Perang Diponegoro juga dikenal sebagai Perang Jawa yang terjadi pada 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini paling tidak memakan korban sebanyak 200.000 jiwa dari penduduk Jawa, dari pihak Belanda 8.000, dan serdadu pribumi 7.000 orang. Lalu, apa sih penyebab dari Perang Diponegoro? Penyebab dari Perang Diponegoro terdapat 2 alasan, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Berikut ini beberapa sebab umum yang membuat terjadinya perlawanan Diponegoro, antara lain sebagai berikut. Pajak yang harus dibayar rakyat yaitu pajak tanah, pajak pindah rumah, pajak pindah nama, pajak sewa tanah atau penerimaan jabatan, pajak jumlah pintu, dan pajak ternak. Sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah provokasi yang dilakukan Belanda dalam membuat jalan untuk menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan pembongkaran makam keramat. Proses terjadinya Perang Diponegoro adalah Pangeran Diponegoro yang memimpin pasukannya dalam perang gerilya, sedangkan Gubernur Jenderal Van der Capellen membuat tank di setiap tempat yang ia kuasai sehingga membatasi gerak pasukan Diponegoro. Karena melemahnya kekuasaan Diponegoro, sehingga ia menerima perundingan dengan Belanda di Magelang. Tetapi perundingan ini tidak mencapai kata sepakat. Karena inilah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado, lalu dipindahkan lagi ke Makassar. Perang ini terjadi selama 5 tahun dengan dampak kekuasaan Yogyakarta dan Surakarta yang berkurang dan juga menguras kas Belanda. Akhir dari Perang Diponegoro karena Belanda
harus menarik sejumlah pasukan yang juga saat itu berperang di Sumatera Barat untuk menghadapi perang Diponegoro. Pada saat itu juga Belanda menghadapi perang yang tak kalah besarnya dengan Diponegoro, yaitu Perang Padri. Namun akhirnya Belanda harus melawan kedua belah pihak tersebut yang belakangan bersatu dan berbalik untuk melawan kolonial Belanda. Akhir dari perang itu juga merupakan akhir dari perlawanan para bangsawan Jawa saat itu. Setelah perang ini berakhir, maka penduduk Jawa juga menyusut. Akhirnya belajar tentang perang Diponegoro minggu ini selesai juga. Gimana? Perang Diponegoro tak kalah menarik kan dengan pelajaran VOC di minggu-minggu sebelumnya? Kalau begitu, jangan lupa like, komen, dan share untuk teman-teman kita semua agar semua orang bertambah wawasannya. See you on next video. Bye-bye.